Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raka Margarita Stohang dengan NIM 0805 13820 Di sini saya akan membuat video untuk laporan akhir dengan judul materi Pemetaan Zona Potensi Penangkapan Ikan ZPPI menggunakan citra Aquamodis level 3. Nah, pada praktikum penginderaan jauh ini di mana kita melakukan ZPPI dengan data satelit penginderaan jauh yang umumnya dimanfaatkan untuk memperoleh solusi bagi masalah lingkungan atau menjadi informasi yang sangat dibutuhkan pada sektor-sektor yang memerlukan. Nah, pada saat ini hampir semua sektor memerlukan data satelit penginderaan jauh untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan sebelum melakukan tindakan nyata. Data satelit penginderaan jauh dengan parameter oceanografi diperlukan untuk menangani permasalahan di sektor kelautan dan sektor-sektor yang terkait. Salah satu parameter oceanografi yang digunakan yaitu suhu permukaan laut. Data suhu permukaan laut itu berupa hasil rekaman satelit penginderaan jauh yang dapat digunakan untuk menjadi solusi dalam pemecahan masalah di sektor perikanan tangkap. Nah, parameter SPL dan klorofil A itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan lokasi penangkapan ikan atau fishing ground dengan daerah yang memiliki nilai klorofil A tinggi yang kaya akan nutrien sehingga biota laut ini khususnya ikan pelagis banyak berkumpul. Hal ini menjadikan penentuan daerah pada penangkapan ikan itu yang dimana salah satu satelit yang dipakai itu untuk menganalisis suhu permukaan laut dan klorofil A itu adalah satelit Aqua Modis yang membawa sensor moderate resolution imaging spectrophotometer atau Modis yang beresolusi spasial 4 km dan resolusi temporal bulanan atau monthly average. Nah, zona potensi penangkapan ikan ini itu berdasarkan pada analisa SPL serta klorofil A pada citra satelit dengan menggunakan citra satelit Modis. Nah, adapun tujuan yang didapatkan dari praktikum itu yaitu yang pertama kita tuh dapat mengolah data suhu permukaan laut dan klorofil A untuk mengetahui ZPPI. Yang kedua, kita dapat memetakan daerah ZPPI menggunakan teknologi penginderaan jauh. Pada praktikum ini kita menggunakan data suhu permukaan laut dan data klorofil A menggunakan yang kita unduh. Nah, di sini saya sudah mendapatkan datanya. Nah, sini langsung saya masukkan pada software QGIS. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk ke bagian file, kita add data, kita masuk ke add XY data. Lalu di sini kita masukkan datanya dengan kita buka file. Selanjutnya masuk ke bagian data ZPPI yang kita masukkan pertama data klorofilnya. Ini kita ubah menjadi klorofil A. Kita masukkan WGS 1984. Lalu kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan data SPL-nya. Ini kita ubah menjadi SST. Ini kita masukkan WGS 1984-nya. Lalu kita tekan OK. Kita tunggu. Oke. Tekan OK. Nah, lalu hasilnya telah keluar. Nah, setelah ini kita masukkan Indo SHP. Data. Memasukkan indikator SHP-nya. Nah, di sini bisa kita lihat SPL dan klorofilnya sudah menyatu pada daerah SPL-nya. Nah, selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan cara merectanglekan daerah SPL yang sudah kita buat. Nah, setelah itu selanjutnya kita masuk ke bagian layer, kita tekan convert gravity filter. Nah, selanjutnya sini ini kita ubah menjadi file kabu, lalu kita simpan dengan nama area kajian. Ini kita ubah dulu tempatnya. Kita masuk ke bagian D, data ZPPI. Di sini kita buat namanya area kajian. Lalu kita tekan save, kita tekan OK. Kita tunggu prosesnya.
Selanjutnya setelah kita selesai membuat area kajian ini, kita unchecklist terlebih dahulu dan kita masuk ke bagian art toolbox. Kita tunggu loadingnya sebentar. Nah, lalu kita masuk ke bagian analysis tools. Di sini kita pilih bagian. Nah, pada bagian ini kita pilih overlay, lalu kita pilih erase. Nah, di sini kita masukkan hasil data. Nah, selanjutnya sini kita masukkan ini area kajian. Ini kita masukkan dengan ide kabu dan namanya kita ubah menjadi daerah kajian. Lalu kita tekan save, lalu kita tekan OK. Nah, setelah daerah kajiannya selesai, kita selanjutnya masuk kembali ke bagian art toolbox. Di sini kita cari ke bagian spatial analysis tool, lalu kita masuk ke bagian interpolation, kita pilih IDW. Nah, di sini kita masukkan. Nah, selanjutnya di sini kita pilih satu-satu. Saya masukkan terlebih dahulu SPL, lalu kita masukkan SST-nya. Nah, di sini kita kosongkan terlebih dahulu output-nya, kita ke bagian envelopment, lalu kita masuk ke bagian processing extend. Pada ininya kita pilih same as layer daerah kajian 1, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian raster analysis, kita pilih bagian max-nya, ini daerah kajian 1 juga. Lalu selanjutnya kita tekan OK dan kita masukkan daerah outputnya dengan nama DWSST. Selanjutnya kita buat new value database agar datanya bisa masuk. Lalu di sini kita buat namanya, kita masuk dulu ke filenya, lalu kita buat namanya IDW, tekan save, kita buat namanya IDW-SPL, lalu kita tekan save, lalu kita tekan OK. Kita tunggu sebentar hasilnya. Nah, setelah berhasil, kita lakukan hal yang sama kepada klorofil A. Ini kita pilih for A, lalu kita masuk ke bagian envelopment. Ini kita masuk ke bagian processing. Nah, ininya kita masukkan daerah kajian 1 dan di rasternya kita masukkan bagian daerah kajian juga 1. Lalu kita tekan OK. Ini kita masukkan nama outputnya dengan nama IDW CHL klorofil. Kita tekan save, lalu kita tekan OK dan kita tunggu sebentar dan hasilnya berhasil. Nah, setelah itu ini kita delete. Nah, lalu setelah kita delete ini kita unchecklist. Kita unchecklist terlebih dahulu dan kita sisakan ketiga ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian search, kita cari kontur dan kita pilih kontur yang dia tuh spatial analysis. Nah, pada ini, sini kita lakukan hal yang sama, kita pilih dulu CHL-nya. Ini kita masukkan kontur intervalnya 0,5 dan ini kita masukkan 0,2. Nah, untuk outputnya ini kita buat namanya kontur CHL. Save, lalu kita klik OK, kita tunggu prosesnya. Nah, berhasil, lalu kita lakukan yang sama kepada SPL. Nah, untuk ininya 0,5 dan ininya 25. Nah, selanjutnya ini kita buat namanya kontur SPL. Lalu kita tekan save dan kita tekan OK. Kita tunggu. Nah, kemudian berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kontur SST-nya, lalu kita masuk ke open attribute table. Nah, di sini kita bisa select by attribute. Nah, di sini kita masukkan rumus. Nah, selanjutnya kita masuk by attribute. Nah, di sini kita masukkan rumus kontur lebih dari 32. Lalu kita tekan apply. Nah, tapi sini sebelumnya karena ini juga tidak ada yang melebihi 32.
maka tidak ada yang terhapus karena sini kita kan mau menghapus nilai. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian counter CHL-nya, kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke bagian select by atribut, kita pilih counter. Nah, di sini kita masukkan 2 karena nilai yang baik itu dia sebenarnya jika lebih dari 2. Kita ambil. Nah, ini yang dia lebih dari 2 ini bisa kita delete dengan cara tekan X. Nah, hingga tersisa data-data yang dibawa dari 2. Nah, setelah selesai semuanya, kita save edit, lalu kita stop editing. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bagian geoprocessing, kita pilih intersect. Nah, selanjutnya ini kita masukkan counter CHL lalu counter SST. Ini kita ubah menjadi poin. Nah, lalu ini kita ubah namanya menjadi ZPPI. Kita tekan save, kita tekan OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah berhasil, nah selanjutnya sini kita tekan tanda ZPPI-nya, kita bisa ubah menjadi tanda ikan dengan cara mencari seperti ini, lalu kita buat ini dia. Nah, ini kan ada per bisa kita buat juga dalam bentuk bulatan. Merah. Oke. Tekan FB, tekan OK, dan ini kita konversi. Nah, jadi biar agar dia kelihatan, ini kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Oke, nah kelihatan hasilnya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa melayout melayout hasil ini. Nah, tapi karena layout itu memakan waktu yang lama, jadi langsung kita skip saja. Itu saja yang bisa saya tampilkan untuk laporan akhir materi ZPPI Praktikum Penginderaan Jauh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.